Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi kepada pelajar-pelajar Alkitab yang sedia ada dalam grup WhatsApp. Selamat pagi juga kepada mereka yang turut serta dalam Facebook dan begitu juga di dalam YouTube. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar pelajaran Alkitab. Alkitab bercakap, pelajaran ketiga yang bertajuk dari manakah asal usul kejahatan itu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami sangat senang untuk belajar firman-Mu, pelajaran Alkitab bercakap, pelajaran ketiga. Biar Roh Kudus-Mu, Yesus Kristus, malaikat menyertai kami, agar kami paham pelajaran ini. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa kami, dan ampuni kami agar kami layak menjadi anak Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pelajaran 3 ini mempunyai 11 persoalan. 11 persoalan, dan puji Tuhan, setiap persoalan itu akan dijawab oleh Alkitab, akan dijawab oleh firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, persoalan yang pertama ialah seperti ini. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap dosa yang pertama? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap dosa yang pertama? Persoalan ini akan dijawab dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dan juga Yohanes 8 ayat 48. Mari kita buka Alkitab, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8 berfirman, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Mari kita lihat lagi dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 berfirman, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, menurut firman tadi, siapakah yang bertanggung jawab terhadap dosa yang pertama itu, saudara? Ialah tidak ada yang lain, adalah iblis, saudara. Iblis, yaitu bapa segala dusta, yang bertanggung jawab, saudara. Segala kejahatan, kesusahan, penyakit, dan maut adalah buah-buah daripada segala dosa, saudara. Setanlah yang telah mencipta dosa, saudara. Setanlah yang telah mencipta dosa, saudara. Oleh itu, saudara, adakah Allah yang menjadikan iblis itu, saudara? Adakah Allah yang menjadi iblis itu? Persoalan ini akan dijawab dalam firman Tuhan dalam Alkitab, dalam Yeskiel 28 ayat 14 dan juga 15. Mari kita buka Alkitab sama-sama, saudara. Yeskiel 28 ayat 14 dan juga 15. Saudara, saya akan baca yang berfirman, Ku berikan tempatmu dekat kerub
yang berjaga. Di Gunung Kudus, Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Menurut firman tadi, saudara, adakah Allah yang menjadikan iblis itu? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah menjadikan ataupun menciptakan iblis itu. Karena dalam firman tadi, Tuhan hanya mencipta yang tak bercela. Manakala pada mulanya iblis itu adalah Lucifer, yaitu malaikat yang sempurna, yang mana tidak ada cacat celah. Okay? Allah telah mencipta kerub atau seorang malaikat yang sempurna, saudara. Hanya Allah yang dapat membuatkan sesuatu dengan sempurna, saudara. Dosa timbul di dalamnya, saudara. Dosa timbul di dalam ciptaan Tuhan itu, saudara, yaitu Lucifer. Malaikat yang sempurna ini, saudara, yaitu Lucifer, dan paling tinggi ini telah memilih dalam hatinya sendiri untuk berbuat dosa. Perhatikan bahwa dosa bermula apabila dia memusatkan perhatiannya kepada dirinya sendiri, saudara. Namun oleh itu, iblis tidak pernah Allah cipta. Tapi iblis itu yang terciptanya di dalam ciptaan Tuhan. Timbulnya di dalam ciptaan Tuhan, timbulnya dalam pilihan ciptaan Tuhan, yaitu Lucifer, malaikat yang sempurna, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita lanjutkan persoalan. Bagaimanakah kejatuhan Lucifer ini, saudara? Yang pada mulanya Lucifer adalah malaikat yang sempurna. Kenapa dia jatuh, saudara? Kenapa dia jatuh daripada dosa? Persoalan ini akan terjawab di dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. Mari kita buka Alkitab dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14, yang berfirman, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Menurut firman tadi, saudara, bagaimanakah kejatuhan Lucifer itu, saudara? Sebab dia jatuh disebabkan Lucifer menginginkan kedudukan Allah. Dia menginginkan kedudukan Allah, yaitu penciptanya, saudara. Penciptanya. Yang mana dia berkata, aku hendak mendiri takhtaku mengatasi Allah. Aku hendak menyemai yang maha tinggi. Seluruh sorga dipenuhi hanya dengan cinta kasih dan keharmonian, hingga malaikat yang tertinggi ini, putra Fajar, kemudian dinemai setan, mengizinkan kesombongan, sifat mementingkan diri, dan dosa masuk ke dalam dirinya, saudara. Begitulah permulaannya kenapa Lucifer jatuh dalam dosa, saudara. Disebabkan keinginan dia mau menyemai penciptanya, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Oleh itu, persoalan yang seterusnya, dari mana dan kemana setan dibuang, saudara? Dari mana dan kemana setan itu dibuang, saudara? Persoalan ini akan dijawab di dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9. Oke, saudara, mari kita buka Alkitab dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9. Oke, saudara,
saya akan memecahnya. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, saudara. Oleh itu, saudara, firman ini menyatakan dari mana dan kemana setan dibuang ialah dari sorga ke bumi, saudara. Setan ataupun Lucifer pada mulanya berasal dari sorga, dan apabila dia telah jatuh, dia telah dibuang dari sorga ke bumi. Sepertiga dari seluruh malaikat di sorga terikut dibawa oleh setan itu, saudara. Dibawa oleh setan. Di sorga tiada tempat untuk sifat mementingkan diri. Jadi ada 1/3 malaikat di sorga mengikuti Lucifer. Dan apabila Lucifer berdosa, ia dinamai oleh iblis, saudara. 1/3, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, bagaimanakah dosa dan maut datang kepada seluruh umat manusia, saudara? Bagaimanakah dosa dan maut datang kepada seluruh umat manusia? Oke. Ini persoalan ini dijawab dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Kejadian 3 ayat 1 hingga 6, Roma 5 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita di dalam pertama dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Yang berfirman, lalu Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mari kita lanjutkan firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 6. Yang mana ini adalah perintah Tuhan kepada ciptaannya pada mulanya, yang mana semua pohon di taman kamu boleh makan, tetapi jangan sekali-kali kamu makan pohon yang tahu yang baik dan yang jahat. Apabila kamu makannya, pasti kamu akan mati. Dan ini adalah pesan Tuhan kepada penciptaannya pada mulanya, itu Adam dan Hawa. Mari kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 6. Apa yang terjadi, saudara? Kejadian 3 ayat 1 hingga 6. Mari kita baca sama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat, saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, saudara. Menurut firman-Nya tadi, saudara, bagaimana dosa dan maut datang kepada seluruh umatnya, yaitu nenek moyang kita, Adam dan Hawa, saudara, telah memilih untuk mendurhakai Allah.
Dia telah memilih untuk melawan Allah. Dia telah memilih untuk menuruti kehendak setan yang bercakap kepadanya melalui ular. Penyangkalan melawan hukum-hukum Allah yang sangat jelas itu telah mendatangkan dosa dan maut kepada seluruh bumi. Itu adalah hukum Tuhan pertama, perintah Tuhan pertama, yang mana kamu tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi disebabkan nenek moyang kita melanggarnya, saudara, dan dia telah memilih menurut perintah setan, maka dosa membawa ataupun mendatangkan maut, saudara. Disebabkan dosa, semua orang mati, saudara. Semua orang akan mati disebabkan dosa. Tetapi saudara, puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Dia telah memberikan kita pengharapan. Tidak semuanya akan mati, karena yang mati itu dalam Yesus akan dibangkitkan dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, persoalan yang seterusnya ialah seperti ini. Apakah yang Satan buat sekarang ini, saudara? Persoalan ini akan dijawab di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan juga Wahyu 12 ayat 12. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berfirman, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Wahyu 12 ayat 12. "Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang besar, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah yang setan buat sekarang ini, saudara? Setan sedang mencari yang dapat ditelannya, saudara. Setan sedang mencari yang dapat ditelannya, saudara. Penyakit, kekacauan, dan kematian adalah perbuatan setan, bukan Allah, saudara. Setan bekerja dengan kebencian yang meluap-luap karena dia tahu bahwa hanya sedikit saja lagi masa baginya, saudara. Setan itu pembinasa. Allah adalah penyembuh. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, itulah sebabnya selagi kita hidup di dunia ini, jangan pernah tidak bersandar kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta penjagaan Tuhan, karena tidak ada alasan setan untuk berbuat jahat kepada umatnya yang meminta bantuan dan meminta penjagaan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga, karena lawan kita itu adalah iblis. Dengan cara berjaga-jaga, kita harus bersandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, sentiasa meminta bantuan kepada Tuhan, sentiasa meminta kekuatan kepada Tuhan, saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Saudaraku dalam kasih Tuhan, persoalan yang seterusnya, kalau saya mengasihi Allah, atau kalau kamu mengasihi Allah, apakah yang Tuhan akan buat terhadap kesukaran yang setan datangkan kepada saya dan kamu, saudara? Persoalan ini, saudara, akan dijawab di dalam Roma 8 ayat 28 yang berfirman, mari kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Yang berfirman, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, menurut firman ini, saudara, Allah turut bekerja, saudara. Allah turut bekerja
segala sesuatu, saudara. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Bukan segala sesuatu itu baik, namun Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, seperti yang saya nyatakan tadi, Tuhan hanya mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya, jangan pernah lupa Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun yang meninggalkan Tuhan adalah kita sebagai manusia yang berdosa. Disebabkan kita terpengaruh keinginan setan. Terpengaruh dengan keinginan kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi keinginan itu dapat dikalahkan, saudara, apabila kita bersandar kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, saudara. Oke, saudaraku dalam kasih Tuhan, persoalan yang seterusnya, bagaimanakah sifat-sifat Allah itu, saudara? Bagaimanakah sifat-sifat Allah? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Yang berfirman, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak datang, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, saudara. Sebab Allah adalah kasih. Bagaimanakah sifat-sifat Allah ini, saudara? Sifat Allah adalah kasih, saudara. Sifat Allah adalah kasih. Dia menginginkan hanya segala kebaikan datang kepada anak-anaknya, saudara. Segala kebaikan datang kepada anak-anaknya, kepada kita, saudara. Karena kita adalah anak-anak Allah, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, persoalan yang seterusnya, berapa besarkah kasih Allah kepada saya, kepada Anda, saudara? Berapa besarkah kasih Allah kepada saya dan kepada Anda, saudara? Mari kita buka firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 7 hingga 8. Roma 5 ayat 7 hingga 8, saudara. Roma 5 ayat 7 dan 8. Roma 5 ayat 7 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Saudara, berapa besarkah kasih Allah kepada saya dan Anda, saudara? Allah menunjukkan kasih-Nya, saudara. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Kristus telah mati untuk kita, saudara, ketika kita masih berdosa. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, saudara, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Jadi, berapa lamakah kasih Allah itu menjadi milik kita, saudara? Berapa lamakah kasih Allah itu menjadi milik kita? Mari kita lihat Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan, ya, berfirman, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, berapa lamakah kasih Allah itu akan menjadi milik kita, milik saya dan milik Anda, saudara? Kekal untuk selama-lamanya, saudara. Kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya, saudara. Kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, saudara, bagaimanakah kita dapat menyatakan kasih
kasih saya kepada Allah? Bagaimanakah kita menyatakan kasih kita kepada Allah? Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Dari bagaimanakah kita menyatakan kasih kita kepada Allah? Yohanes 14 ayat 15. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 15. Oke. Yohanes 14 ayat 15 berfirman, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku." Ya saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, kita harus menuruti perintah Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, kita harus menuruti perintah Dia, saudara. Perintah Dia. Jangan mengatakan kepada diri kita sendiri yang mana saya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak dapat menurut perintah Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak dapat menurut perintah Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, tetapi kita masih mencuri. Saya mengasihi Tuhan, tetapi kita masih berzina. Saya mengasihi Tuhan, tetapi kita langgar hari Sabat. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menurut segala perintah Tuhan. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, terima kasih atas pembelajaran kita kepada firman sebentar tadi. Dari manakah asal-usul kejahatan itu? Asal-usul kejahatan kita itu, saudara, seperti yang kita belajar tadi, adalah dari setan. Kejahatan itu dicipta oleh setan. Disebabkan setan dibuang dari surga, disebabkan perbuatan yang jahat, disebabkan keinginan dia menjadi lebih tinggi seperti penciptanya, dia telah menyesatkan manusia ciptaan Tuhan di bumi ini. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan saat ini kita sudah ditebus Tuhan. Kita mengikut Yesus, saudara, bukan karena kita mau diselamatkan, tetapi kita mengikut Yesus karena kita sudah diselamatkan, saudara. Kita sudah diselamatkan. Oleh itu, barang siapa mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Terima kasih, saudara, atas perhatian kita dalam pelajaran tadi. Semoga Tuhan memberkati, dan kita akan terus belajar pelajaran yang keempat di hari yang lain yang bertajuk Yesus Penebusku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami diberkati Tuhan dengan firman-Mu, pelajaran Alkitab bercakap bagian 3 sebentar tadi. Puji syukur berkat yang kami dapat itu, Tuhan. Biarlah berkat pelajaran-Mu itu menjadi berkat kami dan akan menjadi berkat kepada orang lain juga. Terima kasih, doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.